Pecinta timnas Indonesia tak perlu berkecil hati, sebab kekalahan timnas Indonesia dari Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tak memupus harapan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan peluang pasukan Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar karena hal ini. Perlu diketahui, timnas Indonesia bertanding melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam WIB, timnas Indonesia sebagai tim tamu kalah tipis 1-2 dari Cina. Meski telan mengalami kekalahan, namun timnas Indonesia punya sejumlah catatan positif yang membuat asa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka. Salah satunya adalah produktivitas gol timnas Indonesia yang masih terus berlanjut dari laga sebelumnya. Jika digabungkan, dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia mampu ciptakan 3 gol ke gawang lawan. Angka tersebut lebih baik dari 2 laga awal, di mana skuad Garuda cuma bisa sekali cetak gol saat bertemu Arab Saudi. Selain produktivitas gol yang meningkat, hal positif lain adalah gaya bermain timnas Indonesia yang mampu mendominasi meski tampil di kandang lawan. Tercatat, anak asuh Shin Tae-yong tersebut mampu torehkan 76% penguasaan bola dan lepaskan 14 tembakan ke gawang Cina. Bahkan penguasaan bola yang dominan atas Cina malam ini mendapat sorotan khusus dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Moriyasu menyebut penguasaan bola yang dominan menjadi bukti bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, mereka sudah bisa menguasai jalannya pertandingan melawan Cina. Dan menurut saya, ini menandakan kalau mereka bukan tim terlemah lagi di grup ini, ujar Moriyasu dalam jumpa pers pasca timnya melawan Australia. Setelah melalui pertandingan yang berat melawan Australia, kita akan persiapkan tim sebaik mungkin untuk melawan Indonesia. Saya pikir itu juga laga yang sulit, tambah Moriyasu. Sekadar informasi, anak asuh Moriyasu akan menghadapi Indonesia di matchday kelima pada 15 November 2024, mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara atas hasil ini, timnas Indonesia tetap berada di posisi kelima klasemen, meskipun sama-sama mengoleksi 3 poin dengan Cina. Timnas Indonesia unggul selisih gol dengan hanya minus 1 gol, sedangkan Cina minus 9 gol. Walhasil, meskipun menang terhadap Indonesia, Cina masih menempati dasar klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, berikut ini 4 keputusan Shin Tae-yong yang dipertanyakan para pengamat sepak bola internasional saat timnas Indonesia dikalahkan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Pertama, mengapa Shin menaruh Calvin Verdong sebagai bek tengah? Shin Tae-yong memilih untuk memainkan Calvin Verdong sebagai bek tengah, meskipun sang pemain sejatinya adalah bek kiri. Imbas dari hal tersebut, Shane Patinama menjadi starter untuk pos bek kiri, dan Shane turut andil dalam penciptaan gol pertama Cina. Begitu pula, pada gol kedua, aksi Verdong yang naik ke lini serang menyebabkan lini pertahanan lowong. Jay Itzes dan Miss Hilgers terlalu renggang dan Zhang Yuning memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua bagi Cina. Keputusan kedua, mencadangkan Rizky Ridho. Shin Tae-yong memutuskan untuk mencadangkan Rizky Ridho dalam pertandingan ini setelah Jordi Amat dipulangkan lebih awal. Ridho difavoritkan untuk tampil sebagai starter, mengambil alih tempat Amat di susunan pemain utama, namun Ridho justru tidak ada dalam starting line up. Di babak kedua, setelah Ridho diturunkan, pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik, meski harus